Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Grasshopper. Oke, dalam video kali ini, gue akan membahas tentang light novel Otome Game volume yang ke-6. Dalam part yang pertama ini, cerita pun masih berfokus kepada karakter Leon yang nampaknya sedang bingung mengenai nasib dari Noelle. Apakah dia harus menjadikannya sebagai istri ketiga atau tidak? Gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Panel cerita pun dibuka dari perdebatan Leon sebelumnya dengan Angie dan Livia. Di sini, Leon masih dalam situasi yang terpojokan karena kedua tunangannya itu telah mempergoki Leon sedang berduaan dengan Noelle. Ya, kita tahu sendirilah, pada part sebelumnya, Leon itu kan dijebak sama Luxon supaya Angie dan Livia itu salah sangka kalau Leon itu telah selingkuh sama Noelle. Tapi walaupun begitu, Leon pun tidak menyerah begitu saja. Ia pun kembali menjelaskan kalau ia itu sedang dijebak sama Luxon. Dan Leon juga menjelaskan kalau memang ia pernah merawat anjing temannya yang berumur 17 tahun di sini. Kebetulan juga nama dari anjing itu adalah Noelle. Karena anjing itu sudah tua, jadi Luxon itu telah menyiapkan ranjang bayi untuk dia tidur. Jadi ranjang bayi itu bukan disiapkan untuk hasil perselingkuhannya dengan Noelle. Ya, kita tahu sendiri kan pada waktu itu sang anjing Noelle-chan kan emang tidurnya dengan ranjang bayi yang disiapkan oleh Luxon. Tapi karena Noelle-chan sudah tiada, dan Leon itu pindah ke mansionnya Mary saat masalah dengan Pierce, maka ranjang bayi itu hanya dibiarkan terbengkalai di kamar Leon. Dan ia belum sempat menaruhnya di tempat lain. Tapi Angie dan Livia itu sudah keburu melihat ranjang bayi itu. Jadi mereka pun kembali salah paham. Setelah mendengarkan hal itu, nampaknya Angie dan Livia itu masih cemberut. Apalagi saat itu Cordelia juga tidak ingin membantu Leon. Sedangkan Yumeria itu mencoba menjelaskan situasinya kepada Angie dan Livia. Tapi penjelasan Yumeria itu terpatah-patah dan malah membuat situasi di sana semakin panas. Jadi pada akhirnya Angie dan Livia pun memeluk kedua tangan Leon, lalu mereka pun tersenyum dingin kepadanya. Di sini Angie juga berkata kalau jangan harap Leon itu bisa tidur pada malam ini. Mendengar hal itu, Leon pun sedikit bernostalgia. Karena tiap kali Angie berkata seperti itu, biasanya ia itu akan malu dan terjadi sesuatu yang menguntungkan bagi naluri pria Leon. Tapi nampaknya kalimat itu memiliki makna yang cukup berbeda pada situasi kali ini. Di sini, Noelle pun mencoba menjelaskan dan meminta maaf kepada Angie dan Livia. Tapi Leon pun berkata kalau Noelle itu tidak perlu meminta maaf karena hal ini hanyalah sebuah kesalahpahaman saja. Lalu Leon pun diseret oleh Angie dan Livia seperti seorang penjahat. Panel cerita pun berpindah ke arah karakter Layla dan Sergei. Masih ingat Layla itu kan bertekad mencari item cheat seperti Luxon. Karena memang ia khawatir tentang masa depannya jika ia tidak memiliki kekuatan ataupun item cheat seperti yang dimiliki oleh Leon. Dan karena Luxon itu adalah item cheat dari game pertama yang ditemukan di kerajaan Holford, jadi Layla pun berasumsi kalau pastinya di Alzur juga akan ada item cheat semacam Luxon. Akhirnya Layla pun mengorbankan waktu liburan musim dinginnya untuk berpetualang di dekat pohon suci Alzur bersama Sergei. Tentu saja petualangan Layla dan Sergei itu tidak berjalan secara mulus saja. Karena memang di dalam pohon suci Alzur itu terdapat beberapa monster aneh yang siap memakan mereka. Di sini Layla pun sangat kelelahan karena ini adalah pengalaman pertamanya dalam berpetualang. Tapi untungnya, ia itu ditemani oleh Sergei yang merupakan petualang yang cukup tangguh. Bahkan Sergei juga bisa mengalahkan setiap monster yang menghadang mereka dengan menggunakan tombaknya. Pada saat itu, di puncak pohon suci, Layla dan Sergei pun menemukan sebuah pintu rahasia yang dipassword dengan angka. Untungnya, Layla itu masih ingat password pintu itu. Jadi pada akhirnya mereka pun bisa membukanya dan memasukinya. Setelah masuk ke dalam, mereka pun terkejut karena tempat itu ada sebuah pangkalan, di mana ada sebuah kapal tempur besar juga armor kuno yang menurut Layla itu bentuknya mirip sekali dengan Arrogance. Tentu saja Layla pun merasa lega akan hal itu, karena akhirnya ia menemukan item cheat ini juga. Lalu Layla pun masuk ke dalam kapal tempur itu. Namun setelah pintunya terbuka, datanglah sebuah drone melayang yang mirip dengan Luxon. Tapi rangkanya berwarna biru. Sontak Sergei pun langsung melindungi Layla, karena ia tidak tahu makhluk macam apakah itu. Tapi Layla pun berkata kalau ia akan mendaftar menjadi master di pangkalan ini. Mendengar hal itu, drone itu pun menjadi terkejut karena Layla tahu tentang pendaftaran untuk menjadi seorang master. Dan karena drone itu tertarik dengan Layla,
Akhirnya, ia pun memperkenalkan dirinya sebagai Ideal dan kapalnya yang bernama Supply Ideal. Walaupun kapal ini hampir sama besarnya dengan tubuh utama Luxon, tapi masih belum diperlihatkan kemampuan dari kapal ini, ataupun kemampuan dari Ideal. Namun yang jelas pada saat itu, nampaknya Ideal juga akan menjadikan Layla sebagai masternya, karena dia itu ingin bebas dari pangkalan ini. Setelah itu, Ideal pun mencoba untuk menyambut tuan barunya dengan membuatkan sebuah makanan. Tapi pada saat Ideal pergi memasak dan meninggalkan Layla dan Sergei, tak disangka Layla dan Sergei itu malah berdebat karena memang Sergei itu terus menanyakan kenapa Layla itu pacarannya sama Emil. Padahal Sergei sendiri itu sudah menyatakan cintanya lebih dahulu kepada Layla, jauh sebelum Layla itu pacaran sama Emil. Melihat pertengkaran itu, Ideal pun hanya bisa berharap kalau tuannya adalah seseorang yang bijak. Panel cerita pun berpindah ke karakter Leon, Angie, dan Livia lagi. Di sini nampaknya Luxon itu langsung datang di antara pertengkaran mereka dan menjelaskan kalau semua perkataan dari Leon itu benar mengenai Noel dan anjing yang bernama Noel-chan. Setelah itu barulah kedua tunangan Leon itu percaya dengan Leon. Tapi di sini nampaknya Leon itu masih agak kesal sama Luxon karena sudah menjebaknya seperti ini. Coba saja kalau Luxon itu datang lebih awal, maka permasalahan ini akan jauh lebih cepat selesai dan tidak menimbulkan keributan. Tapi Luxon pun menanggapinya dengan santai kalau dirinya ini ingin sedikit memberi pelajaran kepada Leon saja. Mendengar hal itu, Leon pun menjadi sedikit berdebat dengan familiarnya itu. Namun di sini permasalahannya adalah bagaimana nasib Noel sekarang. Mereka bertiga pun mendiskusikannya. Lalu Angie pun memberi saran kalau mereka itu harus membawa Noel dan pohon suci muda ke kerajaan Holford, karena memang mereka bisa menjadi penyelamat bagi sumber daya di Holford nantinya. Mendengar hal itu, Livia pun menolaknya, karena ia merasa jika Noel dibawa untuk seperti itu, maka ia hanya diperlakukan sebagai alat saja. Di sini terjadi perdebatan yang cukup hebat di antara Livia dan Angie, di mana Angie itu ingin membawa Noel untuk dimanfaatkan, tapi ia pun akan tetap memberikan Noel segala fasilitas yang mewah. Tapi Livia itu gak setuju dengan ide Angie, karena menurut dirinya perlakuan seperti itu tidak pantas bagi seorang manusia. Dan Livia lebih setuju kalau nasib Noel itu ditentukan oleh dirinya sendiri. Namun Angie itu tidak menyerah begitu saja dengan pendapatnya. Bahkan ia rela kalau dirinya itu sampai cerai sama Leon asalkan Noel itu dibawa ke kerajaan Holford sebagai istrinya Leon. Mendengar hal itu, Leon pun langsung tersentak dan memarahi Angie karena berkata kejam seperti itu. Lalu Leon pun pergi meninggalkan mereka berdua. Di sini Luxon pun berjalan di belakang Leon dan berkata apakah tidak apa-apa meninggalkan mereka berdua sedang marahan. Mendengar hal itu, Leon pun berkata tidak apa-apa. Tapi yang lebih penting, Leon itu bertanya kenapa Luxon itu menciptakan situasi seperti ini. Di sini Leon itu udah tahu ternyata kalau Luxon itu sengaja menciptakan situasi seperti ini kepada dirinya. Tapi Leon masih belum mengerti tentang tujuan dari Luxon. Mendengar hal itu, Luxon pun sedikit memuji tuannya karena berhasil mengetahuinya. Di sini Luxon juga langsung mengakui kalau dirinya memang menciptakan situasi ini. Karena sebenarnya dia itu mau kalau Leon itu harus segera menandakan nasibnya Noel ke depannya bagaimana. Apakah Leon itu akan membawa Noel ke kerajaan Holford atau membiarkannya di tempat ini. Karena lama-kelamaan juga rumor tentang Noel adalah seorang pendeta dan ada pohon suci muda pasti akan segera tersebar. Lalu nantinya akan ada negara yang bisa saja menculik Noel, mengingat Leon itu sudah mencari gara-gara sama Alzer. Jadi Luxon itu menganggap kalau Alzer itu tidak akan melindungi Noel lagi jika hal itu terjadi. Mendengar hal itu, Leon pun merasa kalau perkataan Luxon itu ada benarnya. Tapi ia pun masih belum mengetahui jawaban dari masalah ini. Pada waktu itu, Leon sedang menuju ke Mansion Mary untuk mencari suasana baru. Namun bukannya mendapatkan suasana baru, ia malah terkena masalah lagi, di mana saat itu Mary sedang menangis karena selama ini Jilik itu sudah menipu pelanggannya dalam berjualan barang antik. Di sini Leon pun tidak heran lagi, karena memang otaknya Jilik itu agak licik, mengingat dia pernah memasangkan bom di armor Leon juga saat mereka berduel di volume 1. Tapi di sini Jilik itu nggak merasa kalau dirinya sedang menipu. Jadi di sini, untuk membuktikannya, Leon dan Mary pun memutuskan untuk bertanya kepada pelanggan Jill. Sedangkan Jill itu dibawa sama Julius dan yang lainnya untuk diospek karena sudah menipu. Saat di rumah pelanggannya Jill, Leon dan Mary pun terkejut. Karena ternyata pelanggan Jill itu sudah tahu kalau Jill itu menjual barang palsu.
Tapi karena barang antik yang diberikan oleh Jill itu memiliki estetika yang bagus, jadi pelanggan itu pun membelinya. Bahkan ia pun memuji Jill sebagai penjual barang antik yang memiliki nilai estetik tinggi. Setelah mendengarkan hal itu, akhirnya Mary dan Leon pun meminta maaf kepada Jill. Di sini, Jill pun dengan senang hati memaafkan mereka. Lalu Jill pun berkata, ia akan memberikan Mary barang antik yang lebih estetik daripada yang pernah ia jual saat itu. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari light novel Otome Game Volume 6-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share, agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gear Christopher, signing off.